Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate itu terkait tentang bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah. Jadi di sini ada 3 poin penting yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu bicara tentang adanya 3 juta keluarga baru yang akan mendapatkan bantuan PKH di tahun 2021 nanti. Kemudian yang kedua itu adalah kriteria komponen untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, dan yang ketiga itu bicara tentang kriteria penerima PKH yang akan digraduasi di tahun 2021 mendatang. Jadi informasi ini sangat penting bagi teman-teman semua. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pemerintah ini akan melakukan perubahan besar-besaran terhadap penerima bantuan PKH dari pemerintah, di mana salah satu hal yang akan dilakukan pemerintah untuk perubahan terhadap penerima bantuan PKH ini adalah munculnya rencana untuk tidak memberi bantuan lagi terhadap 3 juta penerima bantuan PKH. Itu disebabkan karena beberapa faktor. Nah, jadi nantinya orang-orang tersebut atau penerima bantuan tersebut akan digantikan dengan 3 juta keluarga baru untuk bisa menerima bantuan PKH di tahun berikutnya. Nah, kebijakan untuk memberhentikan pemberian bantuan PKH ini kepada penerima PKH sebelumnya ini disebut juga dengan istilah graduasi. Nah, pada video sebelumnya itu kami sudah menjelaskan bahwa proses graduasi yang dilakukan pemerintah itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut graduasi alami dan yang kedua itu ada graduasi sejahtera mandiri. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu video sebelumnya agar teman-teman paham apa itu graduasi alami dan graduasi sejahtera mandiri. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa di tahun 2020 ini jumlah total penerima KPM PKH itu adalah sebanyak 10 juta keluarga. Nah, 10% dari KPM PKH tersebut sudah akan digraduasi oleh pemerintah, dan di tahun 2021 mendatang proses graduasi itu akan dinaikkan menjadi 30%. Artinya 30% dari 10 juta keluarga tersebut berarti itu ada 3 juta keluarga yang akan digraduasi oleh pemerintah di tahun 2021 mendatang, dan terbuka peluang untuk 3 juta keluarga baru untuk bisa mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Dan bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, di tahun 2021 mendatang itu terbuka peluang besar bagi teman-teman semua untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, asalkan teman-teman memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan PKH tersebut. Nah, bicara kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, berarti ini kita sudah masuk kepada poin yang kedua, di mana ada 3 kriteria komponen untuk bisa mendapatkan bantuan PKH. Yang pertama, itu ada kriteria komponen kesehatan, isinya itu adalah ibu hamil, kemudian ada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian yang kedua, ada kriteria komponen pendidikan, di mana di sini isinya adalah anak masih usia SD atau madrasah ibtidaiyah dan sederajat, kemudian anak SMP atau MTSN, kemudian ada anak SMA atau madrasah aliyah, kemudian terdapat juga anak-anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahunnya. Kemudian untuk kriteria komponen yang ketiga itu ada kriteria komponen kesejahteraan sosial. Artinya di sini terdapat lansia itu berusia mulai dari 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, terdapat penyandang disabilitas, di mana di sini prioritas utamanya adalah penyandang disabilitas yang berat. Jika bagi teman-teman semua terdapat minimal 1 dari 3 komponen yang sudah kami sebutkan tadi, maka teman-teman berhak itu untuk mendapatkan program PKH di tahun 2021 mendatang. Nah, jadi di sini agar target tersebut atau target dari pemerintah ini tepat sasaran, maka di sini
pendamping PKH ini memang harus bekerja keras dalam mengevaluasi dan melakukan tugasnya di lapangan. Dan di sini teman-teman yang bekerja sebagai pendamping PKH ini memang harus menghilangkan rasa tidak enak hatinya terhadap anggota KPM PKH yang sudah layak digraduasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk program PKH ini bisa mencapai target dan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan dari pemerintah ini. Karena setelah dilihat di lapangan itu kan banyak juga terjadi ada beberapa anggota KPM PKH ini sudah mendapatkan bantuan PKH itu bahkan sampai 10 tahun, dan ada juga yang mendapatkan bantuan PKH namun dari segi status sosial itu sebenarnya sudah dikategorikan sebagai orang mampu atau orang yang sejahtera. Nah, jadi disinilah peranan penting dari pendamping PKH dalam mengevaluasi siapa yang berhak digraduasi dan menggantikan anggota tersebut untuk bisa menerima program PKH di tahun 2021 mendatang. Oke teman-teman, selanjutnya itu untuk informasi ketiga, ini bicara tentang kriteria dari penerima PKH yang akan digraduasi di tahun 2021. Jadi di sini ada 5 kriteria penerima PKH yang akan digraduasi di tahun 2021 mendatang. Untuk kriteria yang pertama ini adalah penerima PKH yang tidak lagi memiliki pengurus kepesertaannya. Yang dimaksudkan di sini adalah lansia tunggal. Jadi karena lansia tunggal tidak memiliki lagi siapa yang akan menjadi pengurus kepesertaannya, maka kategori ini akan mengalami graduasi di tahun 2021 mendatang. Kemudian untuk kriteria yang kedua ini adalah penerima PKH yang tidak lagi memiliki komponen PKH, di mana tadi kami sudah menyebutkan bahwa kriteria komponen penerima PKH itu ada 3, ada kriteria komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, bagi teman-teman yang sudah tidak lagi memiliki komponen ini, maka teman-teman akan digraduasi di tahun 2021 mendatang. Artinya teman-teman tidak bisa lagi mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Kemudian untuk kriteria yang ketiga ini adalah penerima PKH yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH. Apa maksudnya? Ini adalah penerima PKH yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disebut juga dengan kegiatan P2K2 sebanyak 3 kali selama menjadi penerima PKH. Nah, jadi 3 komponen ini merupakan kriteria yang komponen pertama sampai ketiga ini merupakan contoh dari proses graduasi alamiah yang akan dilakukan di tahun 2021 mendatang. Kemudian untuk kriteria yang keempat ini adalah penerima yang menolak bantuan PKH karena merasa sudah mampu atau sudah sejahtera dan ingin berbagi kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan PKH sama sekali. Kemudian untuk kriteria yang kelima ini adalah penerima PKH yang mengalami perubahan status ekonomi, di mana sebelumnya itu teman-temannya kurang mampu, sekarang sudah mampu, atau sebelumnya prasejahtera dan sekarang sudah sejahtera. Dan untuk kriteria nomor 4 dan yang kelima ini merupakan proses graduasi sejahtera mandiri. Nah, untuk kriteria kelima, di mana tadi kriteria kelima ini adalah penerima PKH yang sudah mengalami perubahan status ekonomi, ini merupakan prioritas utama yang akan dilakukan graduasi di tahun 2021 mendatang. Jadi inilah 5 kriteria penerima PKH yang akan digraduasi di tahun 2021 mendatang. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari proses graduasi ini? Jadi ada 4 tujuan proses graduasi terhadap KPM PKH. Yang pertama, sebagai upaya untuk pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian yang kedua, agar bantuan KPM PKH ini tepat sasaran. Dimana kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ini kan banyak KPM PKH ini yang tidak tepat sasaran sebagai penerima bantuan PKH dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah melakukan evaluasi agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Dan tujuan terakhir dari proses graduasi ini adalah
untuk mewujudkan rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami, karena kami akan selalu memberikan informasi terupdate itu seputar bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.